Halo, halo. Iya, halo Pak. Halo Pak. Oke, ini struktur baja saya agak banyak ya. Jadi saya agak ngebut sedikit. Mudah-mudahan kita selesai sebelum setengah 9. Ini ya, saya akan memberikan contoh sebuah ini bisa dikatakan jembatan rangka baja ya. Nih, jembatan rangka baja. Oke, saya kasih sebuah contoh soal. Saya kalau kasih teori juga nggak mudeng. Nah, ini sebuah rangka baja dengan tipe Warren Truss Bridge ya. Ini bentangnya totally di sini ada berapa di sini? Total bentangnya 36 tambah 36 7,2 ditambah berapa? 4,8. 4,8. Berarti di sini bentangnya ada totalnya ada berapa? 7,2 ditambah 4,8. 12 meter ya. Oke. Ini totalnya bentang ada 12 meter ya. Ini sebuah jembatan menggunakan rangka. Nah, di sini kita akan menghitung nih berapa sih dimensi rangka batang yang harus kita pakai ya. Ini yang jadi soal ya. Jadi soalnya kita akan menghitung sebentar. Nih. Oke, udah jelas. Jadi secara intinya kita akan menghitung kebesaran baja tipe apa yang harus dipakai ya. Lalu kecil. Baja tipe apa yang harus dipakai? Kalau pakai WF berapa? Kalau pakai siku berapa? Kalau pakai kanal berapa? Nah, ini yang akan kita pecahkan nih soalnya. Untuk baja nomor 1 berapa? Baja nomor 5 berapa? 6 berapa? 7 berapa? 8 berapa? Soalnya gaya batangnya pasti beda-beda. Ya. Nah, makanya kita harus hitung berapa sih gaya dalam satu batangnya ini. Ya, sebetulnya ini agak-agak mekanika teknik. Cuman di mekanika teknik saya nggak sempat ngebahas hal ini. Itu makanya saya selipkan di struktur baja. Ya. Oke, lalu kalau pakai sambungan, berapa baut sih yang dibutuhkan? Berapa jumlah baut yang dibutuhkan? Ya. Nah, berarti di sini ada sambungannya ada banyak. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 connect apa ya? Ada 8 sambungan baja. Nah, sambungan baja ada yang dilas, ada yang dibaut, ada yang pakai paku keling. Nah, kita akan menggunakan baut. Nah, kalau pakai baut, berapa sih jumlah baut yang dibutuhkan? Lalu berapa sih diameter baut yang dibutuhkan? Ya. Nah, di sini kita akan hitung. Lalu untuk menghitungnya kita harus tahu dulu bebannya ada apa aja. Nah, ternyata di sini ada beban 1 ya. Di sini ada beban 1. Di sini ada beban 2.
ini P1, ini P4. Ada di sini ada beban di puncaknya. Lalu ada P3. Nah, berarti di sini ada kita memiliki 4 beban. Nah, dengan beban di keempat titik ini, berapa sih gaya batang yang terjadi pada setiap batang? Ya, tuh. Nah, ini agak rumit, makanya di struktur baja ini sampai akhir semester saya akan ngebahas soal ini, ya. Oke, ini sebetulnya jembatan kalau yang asli ya, dia bebannya nggak ada di sini nih. Dia ada bebannya hanya di 1, 2, 2, 3, 4, 5. Nih, kalau jembatan asli bebannya hanya ada di keempat titik ini, ya. Karena ini jembatannya hanya contoh soal, maka kita asumsikan ada beban di puncak struktur. Oke, saya nggak akan ngebahas jembatan secara detail, soalnya domainnya itu domain struktur jembatan. Saya akan ngebahas mengenai bajanya aja, bajanya tok ya. Nggak akan ngebahas saya tentang beban lalu lintas berapa, beban gandarnya berapa, beban remnya berapa. Saya nggak akan ngebahas itu. Ya. Oke, next. Nah, untuk menghitung gaya batang yang terjadi, pertama kita harus menghitung berapa sih nilai reaksi yang terjadi pada titik A dan E. Contoh pertama kita hitung dulu. Oke. Nah, kita hitung dulu berapa sih reaksi yang terjadi pada titik A dan E. Ya, pertama kita akan menghitung sigma momen di A. Sigma momen di A. Insert. Salah. Insert. Equation. Gimana ya? Insert. Edit text. Simbol. Nah, kita harus menghitung sigma momen di A dulu. Sigma momen di E. Mana sigma? Sigma Rekaman momen di A ya. Oke, pertama momen di A. Kita hitung dulu. Di sini ada apa aja? Kita mulai dari ada apa aja nih di sini? Sigma momen di A. Kita mulai dari sigma momen di A. Saya tanya ke siapa ya di sini? Ripan Kustiawan ada? Ya, halo Pak. Ya. Ripan, Ya. kalau sigma momen di A nih, sambil malam mingguan Ripan. Ya. Sigma momen di A, kita hitung dulu ada beban apa aja yang berkaitan dengan A. Kita pertama hitung dari mana dulu? P1. P1 Rifan terhadap A ada jarak berapa di sini? Lihat P1 yang mana? Yang mana P1? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. P1. Mana Oh, P1? 70 ya, Pak ya? P70. Ya. 70. Jarak terhadap A.
kita lihat nih. Si P1 dia horizontal apa vertikal? Vertikal, Pak. Vertikal apa horizontal? Aduh, vertikal. Kalau Horizontal, Pak. horizontal Iya, ya. iya ke Lihat atas. A ada di bawah nih, P ada Iya. di atas. Nah, jarak P ke A berapa nih? 6, Pak. 6. Iya. Tahu dari mana 6? Aduh, 5, 5. 5. Tahu dari mana 5? Kemeringannya 5, Pak. Nomornya. Ya. Ini bukan Bukan ya? nomor, ini Iya. bukan jarak, ini hanya nomor Iya. batang nih. Iya. Nomor batang nomor 1, nomor 5, nomor 6, nomor Iya. 7. Ini cuma nomor batang, bukan menunjukkan jarak. Jaraknya berapa di sini? 2,4 meter. 3, ini ya. Iya. Berapa ini? 3, 5. 3,5. Oh, 2,4 tuh. Ini berapa ini? P1 ada di sini nih. Iya. Nih, terhadap titik A. Berapa ini? A-nya ada di sini, P1-nya ada di sini. Berapa? 3, 5. 3,2. 3,2. Mana nih? 3,2. Nah, sekarang kita lihat ini si P ke sana. Si A ini arahnya kemana nih? Searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Ini P, ini A. Oh, berlawan jarum jam, Pak. Berlawanan jarum jam. Kita lihat Iya. P1 arahnya kemana? Ke kanan, ke kiri? Ke kiri. Ke Kiri. ini lihat ada tanda panah di sini nih. Oh, ke kanan, Pak. Ke kanan. Berarti dia mutarnya ke sini ya. Iya. Dari F ke B lalu ke A. Jadi searah apa berlawanan jarum jam? Searah, Pak. Searah. Kalau searah berarti simbolnya positif negatif? Positif. Hmm? Positif, Pak. Positif. Oke, berarti di sini adalah P1 dikali titik 2, simbolnya positif. Nah, setelah P1 ada apa lagi? Ripan Kustiawan, setelah P1 ada apa lagi? P1 ada P4. P4 ditambah P4. Jaraknya berapa ke A? P4 ke A. Berapa jaraknya? 2,4. 2,4. Dia searah apa berlawanan jarum jam? Searah, Pak. Searah ya, simbolnya masih positif. Oke, terima kasih Ripan Kustiawan. Iya, oke, Pak. Sekarang saya lanjutkan ke siapa ya? Pak Mahtub. Ada Pak Mahtub. Ya, halo Pak. Ya, Pak Mahtub. Ya Pak, malam mingguan nama saya Pak. Nah, setelah P4 ada apa lagi di sini? P2 Pak. P2. Ada P2. P2 jaraknya berapa? P2 ini ya, P2 jaraknya ke A berapa? 3,6 ditambah ini P2 ada di sini nih. A ada di sini. Berarti jaraknya 3,6 ditambah berapa? Ditambah 3,2 Pak. Lihat nih, ini P2 nih. Ini lurus nih. Seandainya P2 nih saya geser nih ke sini nih. Berarti berapa nih jarak ke A? Oh, 2,4 Pak. 2,4 ditambah berapa? 3,6. Jadi berapa?
35 Pak. 3,6 ditambah 2,4. Jadi berapa? 5,8. 5,9 Pak. 6 dong. 6,9. 3,6 ditambah 2,4. Oh, 6. Ya 6 Pak. 6 kan? Oh. Oke. Next, setelah P2 adalah apa lagi? P3 Pak. P3. P3 ini ya, P3. P3 arahnya ke kiri ke kanan? Arahnya ke kiri Pak. Kiri. Ini ke sini ya. Hmm. Dia berlawanan apa searah jarum jam nih? Berlawanan. Berlawanan ya. Berlawanan berarti simbolnya negatif. Negatif P3. Nah, karena ini horizontal, berapa sih jarak P3 ke A dari sini ke sini? Berarti ini si P3 ada di sini. Berapa jaraknya dari P3 ke A? Dari puncak ini ke sini. Berapa? Berapa? Maaf Pak Mahtub. 3,6 Pak. 3,6. Lihat nih, P3 simbolnya bebannya horizontal apa vertikal? Vertikal Pak. Vertikal apa horizontal? Kalau vertikal itu ke bawah lurus, kalau horizontal dia menyamping. Berarti dia horizontal vertikal. Horizontal Pak. Horizontal. Nah, jarak horizontal dari P3 ke A berapa? 3,2 ditambah 1,3. 1,3. Jadi berapa? 5,5 Pak. 5, 4,5 Pak. 4,5. Oke, yang terakhir ada apa lagi setelah P3? Ada E. Kita lihat E. Berarti di sini ada E. E arahnya ke atas. Dia arah E arahnya ke atas. Ya. Sorry. Arahnya ke atas. Reaksi di E. Oke. Reaksi di E. Pak Mahatub berapa? Ini simbolnya negatif apa positif nih si RE ini? Pak Mahtub. Negatif Pak. Negatif. Kenapa negatif? Dari E ke A. Itu berlawanan. Berlawanan jarum jam. Ya. Oke, berarti simbolnya negatif. Berarti di sini ada R. E dikali jaraknya berapa? Dari E ke A. Berapa jaraknya? Jarak. Ini 3,6 ditambah 3,6, 7,2. 2,4 tambah 2,4, 4,8. Berarti 4,8 ditambah 7,2. Berapa hasilnya? 24 Pak. 7,8 ditambah 7,2 ditambah 4,8. Hasilnya 7,2 ditambah 4,8. Berapa hasilnya? (12) ya. Oke, sekarang kita uraikan. Coba bantu saya uraikan. Siapa ya? Tesan mana Tesan? Nggak ada Tesan. Tesan izin keluar katanya Pak. Urusan keluarga.
Dini Apriliani. Dini Apriliani ada. Oke, berarti Pak Doni coba bantu saya Pak Doni. Siapa? Ada Pak Dini. Oke, coba Dini kemana aja Dini? Malam mingguan ya. Ada Oke. Pak lagi di. Hah? Lagi di jalan. Iya Pak. Iya. Coba Iya. bisa bantu saya nggak? P1 berapa nilai P1? Kelihatan nggak Dini? 32 sama 24. Ntar dulu Dini. Genep sama genep. Genap sama genap. 6,6 Pak. Ntar dulu, ini P1 nilainya berapa? P1 nilainya berapa di sini di soal? Iya Pak. P1 nilainya berapa di sini? P1 3,2. Iya, 3,2 kan jaraknya. Nilainya berapa P1? Besar gayanya. Berapa? Nih saya besarkan. Berapa? P1? Kan gaya nanti. Nilai P1 berapa? 7? 70 ya. 70. Oke, jaraknya 70. 3,2. 3,2. Ditambah P4 berapa P4-nya? P4 45. 45 dapat dari mana 45? Berapa yang nilainya? itu Di P4 berapa nih? bukan. Yang P4 350. 350. Ya, tenang, jangan Iya. dulu dihitung. Kita ini dulu soalnya P4. Jaraknya berapa? 2,4. Oke, ditambah P2. P2 nilainya berapa? P2 45. 45. Jaraknya berapa? Jaraknya 6. 6. Oke, lalu ada apa lagi di sini? Ada P-min. P3 Besarnya berapa? 200. 200. Jaraknya berapa? Jaraknya 4,5. 4,5. Ya. Lalu ada apa lagi? Setelah P2 ada apa? Setelah P2 ada apa? P2. Kenapa Pak? Sorry. P2 udah yang 45. P3 udah, berarti tinggal RE. Berarti Yang ini RE 12 RE. 12. Nah, sekarang Dini coba ada pegang kalkulator enggak? 70 kali 3,2 berapa? Oh, sebentar Pak. Bapak sebentar. Ya. Rp224. 224. Oke, ditambah 350 dikali 2,4. $840. 840 ditambah 45 dikali 6. 270. 270. Saya anggap hitungan Anda benar ya. Iya Pak. Sekarang next, setelah 45 udah ya tadi ya. Sekarang 200 dikali 45, 4,5. 200 dikali 4,5.
900. 900? Ya, 900 pas? 200, Oke. 200 dikali 45, 900. 900 min 12 RE. Oke, terima kasih Oh iya, Dini. sebentar Pak. Oh iya, ya sama-sama Pak. Pak Doni, bantuin saya Pak. Siapa? 224 ditambah 840 ditambah 270 dikurang 900 berapa? Hasilnya 434, Pak. 434. 34. Minus enggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Min 12 RE. Berarti kita lihat 12 RE sama dengan 434. Berarti RE sama dengan 434 bagi 12. RE sama dengan 434 per 12. Berapa Pak Doni? 36,16, Pak. 36,166. 36,166 kilo Newton. Nah, berarti di sini RE ada reaksi sebesar 36,16 kilo Newton ya. Oke. Next, kita cek benar nggak nih hitungan kita nih. Oh, benar nih, 36,17 nih RE-nya. Oke, sekarang next. Ini kita bungkus dulu. Kita bungkus Ctrl A. Kemudian 12. Oke, sekarang sigma momen di E. Sigma momen di E. M E. Sama dengan, saya minum dulu. Sigma momen di E. Oke, coba bantuin saya. Siapa ya? Sedikitan sih. Ada. Arguna Ramli. Halo Arguna Ramli. Ada Arguna Ramli? Hadir, Pak. Oke, Pak Arguna Ramli, tolong bantuin saya, Pak. Ya, Pak. Kita hitung reaksi di E. Ya. Kita hitung reaksi di E. Kalian kita ke pinggir dulu. Nah, sigma momen di E. Ya. E. Sini E ada apa aja nih di E? Kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari P3 dulu. Kita mulai dari P3. P3, lihat Pak Arguna Ramli, dia arahnya ke kiri. Ya. Dia panahnya nggak kelihatan nih, tapi dia arahnya adalah ke kiri. Ya. Nih, si P3. P3 terhadap E, dia searah. P3 dia ke kiri, berarti kalau ke titik E dia muter. Ya. Dia searah apa berlawanan jarum jam? Berlawanan, Pak. Berlawanan. Berlawanan berarti simbolnya negatif ya. Negatif. Kita langsung masukin angkanya ya. Negatif 200. Ya, Pak. Dikali, kita lihat nih, dari P3 ke E. P3 dia ada di atas, sementara E ada di bawah. Berapa jaraknya di sini? 1,3 ditambah 4,5, Pak. 4,5.
Oke, lalu next setelah P3 kita kenal ada P2. P2 arahnya ke bawah. Berarti dia negatif apa positif? Negatif, Pak. Negatif. Negatif berapa nilainya P2? 45, Pak. Negatif 45 dikali. Nah, ini dia full vertikal nih. Nah, P2, seandainya P2 kita geser ke C nih, berapa jaraknya sih? Dari titik ini ke titik E, berapa jaraknya? 3,6 ditambah 5, 7, Pak. 3,6 ditambah 2,4 berapa? 7, Pak. 7. Iya. 6, Pak. Salah, Hah? Pak. Nama 6. apa? Nama apa 7 6, nih? Pak. Nah, 6, Pak. Iya. 6. Ya. Oke. P2 udah. Lalu mana dulu? Mau P1 dulu atau P4 dulu? P1 dulu, Pak. P1 dulu ya. P1, kita lihat arahnya dia ke kanan. E ke Nah, atas. Berarti dia ke sini, baru ke sini. iya. Dia arahnya ke sini. Sorry, ntar saya kasih grafiknya. Dia arahnya ke, ya. Berarti dia searah apa berlawanan jarum jam? Searah, Pak. Searah. Kalau searah berarti simbolnya Positif. positif. Oke. Positif 70. Nah, dia si P1 ini dia ada di sini. Nah, P1 ke E jaraknya berapa? 6, 7, 9,6, Pak. P1 ini kan dia horizontal ya. Kalau horizontal Ya, Pak. kita harus menghitung jarak horizontal juga. Ya. Nah, berapa nih? Sekarang E-nya kan ada di bawah dia. Berapa jaraknya? 3,2, Pak. 3,2. Ya, 3,2. Lalu yang terakhir P4. Dan Sorry. P4 ke E. Dia P4 ke bawah, baru ke E. P4 arahnya ke bawah. Searah apa berlawanan jarum jam? berlawanan, Pak. Dia berlawanan dengan jarum jam. Berarti dia simbolnya negatif. Negatif. Berapa P4 angkanya? 350. 350. Nah, jaraknya karena di sini adalah beban vertikal, berarti jaraknya adalah jarak horizontal. Berapa jaraknya? P4 ke E. P4 ke E. Berapa jaraknya? 3,6. 3,2. 9,6, Pak. 9,6. Ya, berarti 3,6 ditambah 3,6 ditambah 2,4. Hasilnya 2,4. 9,6. Oke, lalu ada RA. Nah, kita kan nyari RA. RA dia arahnya ke atas. RA. RA. Reaksi pada titik A. Dia arahnya ke atas. RA ke sini baru ke E. Jadi searah apa berlawanan jarum jam? Searah, Pak. Searah. Berarti positif. Positif. RA. Jaraknya berapa? 3,6 ditambah 3,6, 7,2. 7,2 ditambah 2,4, 9,6. 9,6. 9,6 ditambah 2,4 lagi 13, Pak. 12. 12. 12. Oke, udah ya. Sekarang kita hitung nih.
berapa sih nilainya? Oke, Pak Arguna Ramli coba hitung. 200 dikali 4,5 berapa? Bentar, Pak. Tuh. 200 dikali 4,5 hasilnya min 900. Sekarang 45 dikali 6 270, Pak. 270. Sekarang plus 70 dikali 3,2 70. nilainya hampir sama kayak ini ya. Ya, Pak. 2 Berapa? 2240. 70 dikali 3,2 2 224. Ya, Pak. Lalu berapa? Apa yang mana lagi? 350 dikali berapa? 350. Dikali 9,6 9,6. berapa? 3.360. 3360 60. plus 12 R A. Oke, terima kasih Pak Arguna Ramli. Gantian sama Iya, yang Pak. lain. Yang lain Pak Doni lagi. Pak Doni. Pak Ya, Doni. Pak. Coba bantu saya, Pak. Nih, 900 dikurang min 900 min 270 min 900 min 270 Min 900. min Min 270, Pak 270 ya? ya, Min 1170, Pak. ditambah 224 Ditambah 224. dikurang 3360 3360 sama dengan min 4306. min 4306. 306. Betul. Kayak gini. Ya, betul, Pak. Plus 12 RA. Oke, berarti kalau kayak gini si RA-nya min 12 RA sama dengan min 4306. Berarti minusnya bisa hilang ya. Minusnya bisa hilang ya. Oh iya. Tuh. Berarti RA-nya sama dengan 4306 dibagi 12. 12. Berapa hasilnya? Sebenarnya 358,8. Berapa? 358,83. 358,83. Sekarang kita cek benar nggak? Oke, 358,83. Oke ya, udah benar. Lalu next, kita reaksinya udah ketahuan. Si RA-nya adalah sekian. RA-nya adalah 358,83. Sedangkan RE-nya 36,16.
Ya. Oke, lalu kita habis itu ini mekanika teknik banget. Kita menghitung berapa sih gaya batang yang terjadi. Ya. Nah, kita harus menghitung nih berapa sih gaya yang terjadi pada batang 5, 1, 6, 12, 7, dan sebagainya ya. Kita cari nih. Oke, namun sebelumnya kita harus ini dulu apa? Tahu dulu berapa sih nilai sinus kosinusnya ya. Contoh kita ambil segitiga yang ini nih. Ini misalkan ini segitiga yang kita sebut ini segitiga A. Ini segitiga A. Ini ada beberapa segitiga. Ini segitiga B. Ini segitiga C. Saja biar nggak ketukar. Ya. Kita harus uraikan dulu. Ini ada beberapa segitiga. Kita harus uraikan dulu. Kita mulai dari segitiga yang A. Berarti di sini ada batang nomor 1, ada batang nomor 5, ada batang nomor 6. Batang nomor 6 panjangnya 3,2. Di sini panjangnya 3,2 nih si nomor 6. Sedangkan yang nomor 1 panjangnya 2,4. Dapat dari mana ini? Dari gambar. Gambarnya ini 2,4. Sedangkan yang 6 3,2. Ya. Lalu kita harus mencari nih. Berarti kan bisa ketahuan kan? Ini kan siku-siku ya. Ini siku-siku nih. Ya. Jadi kan kita bisa hitung berapa sih panjang dari apa? Panjang nomor 5 menggunakan apa namanya? Trigonometri ya. Trigonometri berarti insert. Kita buktikan benar nggak nih 5 meter equation. Kita menggunakan berarti panjang 5 sama dengan akar 2,4 pangkat 2 ditambah ini deh, belum ke grup, sebentar di grup dulu. Grup. Oke, yang ini grup. Ini di grup dulu. Ya, kita buktikan dulu. Benar nggak sih si batang nomor 5 panjangnya 4 meter? Ya, berarti kan kita harus hitung ditambah 6 pangkat 2. Oke, hasilnya berapa? Berarti hasilnya 2,4 pangkat 2 berapa? 2,4 pangkat 2 berapa? 5,76, Mbak. 5
5,76. Sama-sama. 5,76. Ah, 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36. 36. Oke, berarti di sini sama dengan akar berapa di sini? Salah, ini bukan 6. Ini 3,2. Untung. Jadi ini bukan 3,6. 3,2 dikali 3,2 berapa? 3,2 pangkat 2. 10,24, Pak. 10,24. 24. 10,2. Ya, berarti ini hasilnya berapa? Akar 16. Benar nggak? Iya, akar 16, betul, Pak. Nah, berarti terbukti bahwa si batang nomor 5 panjangnya adalah 4. Ya, 4 meter. Nah, setelah itu kita hitung dulu berapa sih sin cosnya trigonometri, ya. Nah, ini kita untuk menghitung gaya batang, pertama kita harus untuk memudahkan kita harus tahu dulu nih berapa sih sin cosnya, ya. Sekarang sin A. Nah, alfanya dia ada di sini. Sorry, insert A. Nah, ya alfanya ada di sini. Sin A berarti sin demi apa bener ya? Kosami sin, kalau kos samping miring, kalau sin demi depan miring. Sin demi kosami, bener nggak? Sin A 3,2. Sin A berarti depan dibagi miring. Berarti bener ya, sin demi depan. Nih, alfanya ada di sini. Di depannya ada batang nomor 6. Miringnya ada nomor 5. Nah, si A depannya adalah 6. 6 tuh si batang nomor 6 panjangnya 3,2. Nah, berarti untuk tahu sin alfa, berarti 3,2 dibagi miring. Miringnya berarti 4 meter. 3,2 dibagi 4 sama dengan 0,8. Lalu cos A. Cos adalah cos sami. Samping dibagi miring. Kita lihat A. Yang ada di samping A adalah batang nomor 1. Batang nomor 1 panjangnya adalah 2,4. 2,4 dibagi 4 adalah 0,6. Lalu yang terakhir ada tangan A. Tangan A. Tangan A sama dengan, kalau tangan apa? Tandesa. Tandesa. Depan dibagi samping. Ya, depannya adalah 6. 6 itu ada nilainya adalah 3,2. 3,2 tandesa dibagi samping dibagi 2,4. 3,2 dibagi 2,4. 3,2. 1,3, Pak. 1,3. 1,3. Nah, ini adalah untuk segitiga yang nomor 1. Sinnya sudah, cosnya sudah, tangannya sudah. Sekarang segitiga yang B, berarti yang atas ini. Jadi seolah-olah di sini kita buat garis. Jadi segitiganya seolah-olah kayak gini nih.
yang B ini. Ya. Ini yang sampingnya, yang miringnya ada batang nomor 12. Ini alfanya ada di sini. Lalu yang sampingnya adalah yang ini, yang imajiner. Lalu ada yang tegaknya. Berarti yang tegak itu adalah yang di sininya. Kalau digambar berarti yang ininya. Cuma dari sini ke sini. Ya. Nah, cuma dari puncak ini ke batas yang 1,3. Ya. Nah, kita akan bagi-bagi beberapa segitiga. Oke, next. Berarti ini tangannya belum ketahuan ya. Tangan A sama dengan 1,3 dibagi 3,6. Oh, ini belum dihitung ya. Bentar. Nih. Oke, oh ini bukan B, berarti beta ya. Ini supaya nggak ketukar ini. Alfa, beta, berarti di sini adalah gamma. Oke, 1, sin beta. Sin demi, depan dibagi miring. Depannya adalah 1,3, miringnya adalah 3,83. Nah, 3,83 dapat dari mana? Ya, tadi kayak yang kita ngitung yang 4 meter ini. Ya. Oke, 1,3 dibagi 3,83 berapa? 1,3 dibagi 3,83 sama dengan 0,83. Oke, lalu next cos beta. Di sini beta. Cos beta 3,6, beta cos samping dibagi miring. Sampingnya 3,6, miringnya adalah 3,83. Ya, beta 3,6 dibagi 3,83. 0,94. Yang terakhir, tangan beta. Tan desa, depan dibagi samping. Berarti 1,3 dibagi 3,6. Jadi 1,3 dibagi 3,6. 0,361. Oke, yang terakhir berarti ini adalah, nah ini segitiga yang terakhir, yang ini nih. Ya, di sini ada batang nomor 7, ada batang nomor 2, ada batang nomor 8. Ada batang nomor 7, batang nomor 2, ada batang nomor 8. Ya. Ini bukan beta, kita sebutin gamma. Gamma. Apa beta gamma. Oke. Sin gamma, sin demi, depan dibagi miring. Berarti di sini 4,5. 4,5 dapat dari mana? Dapat dari sini, ya. Ini ya, batang nomor 8. Tingginya total 3,2 ditambah 1,3. Itu 4,5. Ya. Jadi di sini 4,5 dibagi 5,76. 5,76 didapat dengan menggunakan teori Pythagoras ya. Kayak gini. Hasilnya 4,5 dibagi 5,76. Hasilnya adalah 4,5 dibagi 5,76. Hasilnya 0,78.
0,783. 781. Oke, cos gamma, cos samping dibagi miring, berarti 3,6 dibagi 5,76. 3,6 dibagi 5,76. Hasilnya 0,625. Oke, yang terakhir tangan gamma, tan desa depan dibagi samping, berarti di sini ada 4,5. 4,5 dibagi dengan 3,6. 4,5 dibagi 3,6. 1,25. Oke. Next, kita akan mulai mencari berapa sih gaya batang yang terjadi. Ya. Nih, untuk mencari gaya batang yang terjadi ada beberapa cara. Ada yang menggunakan Cremona, ada yang menggunakan matriks itu cross, lalu ada yang menggunakan metode titik buhul. Nah, yang akan kita gunakan adalah di sini menggunakan titik buhul. Ya. Kita harus mulai dari suatu area, ya, suatu area di mana hanya 2 batang yang belum diketahui berapa gaya batangnya. Ya. Nah, contoh di sini kita mulai dari segitiga A. Ya. Di sini udah kita ketahui reaksi di A adalah sebesar, reaksi di A sudah kita ketahui adalah sebesar berapa tadi reaksi di A? Reaksi A RA 358,83. Di sini sudah kita ketahui. Nah, makanya kita mulai dari titik A. Kalau mulai dari titik B, bisa enggak? Ya, enggak bisa, soalnya kan kita belum ketahuan reaksi di titik 1 berapa, reaksi di 6 berapa, 7 berapa, 2 berapa. Demikian juga di titik yang ini, titik apa nih? F ya. Nggak bisa juga, soalnya kan kita belum tahu 5-nya berapa, batang nomor 5-nya berapa, batang nomor 6-nya berapa, batang nomor 12-nya berapa. Ya, jadi kita hanya bisa mulai dari titik A karena kita reaksi di A sudah ketahuan 358. Tinggal reaksi di titik 5, reaksi di batang 5 dan 1. Ya. Oke, yang dari SMK mungkin sudah pernah menghitung seperti ini. Nah, kita mulai dulu dari titik A. Ya. Nah, di titik A ini ada 2 batang yang belum diketahui, yaitu batang nomor 5 dan batang nomor 1. Oke. Sementara PA sudah kita ketahui, sudah kita hitung sebelumnya. Ya. PA sudah kita ketahui sebelumnya. Si PA ini nilainya adalah tadi 358. Oke. Ya, sampai di sini ada ditanyakan. Pasti ini membingungkan ya, apalagi udah malam begini. Ya, kita udah ketahuan nih si PA-nya berapa. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa sih batang yang berapa sih gaya batang yang terjadi pada batang 5.
Oke. Nah, pertama rumusnya adalah VA ditambah sin alfa sama dengan 0. Oke. Nah, berarti VA ditambah S5 dikali sin alfa sama dengan 0. Nah, berarti S5 sama dengan min VA dibagi sin alfa. Ya, dibalik. Jadi S5-nya geser, tinggal VA-nya masukin. VA-nya sudah ketahuan, 358. Ya. Nah, VA-nya kan tadi di sebelum 0 ya, kalau kita geser ke setelah 0 berarti berubah dari positif menjadi negatif. Ini kan dikali karena si S5-nya geser, karena si sin alfanya geser ke setelah 0, setelah sama dengan, maka dia menjadi bagi. Nah, berarti S5 sama dengan min 358,83 dibagi 0,8. Nah, maka pada batang S5 terjadi gaya batang yang terjadi pada S5 adalah 448,539. Nah, berarti di sini di S5 ini dia ada gaya batang yang terjadi di sini. Si S5 ini. Nah, besarnya adalah min 448,5 ya. Oke. Ini kebesaran sebentar. Oh, masih kebesaran, saya ganti menjadi 10. Nah, berarti di batang S5, di batang nomor 5 ini dia ada gaya batang sebesar 448. Oke. Nah, setelah 404 S5 ketahuan, berarti tinggal kita geser nih ke S1. Nah, di S1 kita ada gaya horizontal. Nah, tadi kan si titik A ini dia sendi, sedangkan ini roll. Nah, berarti gaya yang terjadi secara horizontal yaitu P1 dan P3 akan terjadi reaksi yang ditimbulkan oleh P1 dan P3 akan terjadi pada titik A, bukan titik E. Ya, berarti di sini di titik A ini dia ada reaksi sebesar HA-nya adalah sebesar 330. Min 130. Dapat dari mana 130? Ya, kita hitung aja di sini. Ada resultannya berapa di sini? Ada 70, lalu ada 200, ada gaya berlawanan sebesar 200 dan 70, dan gayanya berlawanan. Dia ke arah kiri 200, ke arah kanan 70, berarti tinggal tersisa 130. Nah, si 130 ini akan ditahan oleh A. Ya. Nah, si A ini ada reaksi sebesar. Kalau ini gaya vertikalnya, sedangkan ini gaya horizontalnya. Sebesar 130. Ya. Oke, next. Ouch. Nah,
sekarang kita akan mencari berapa sih gaya batang yang terjadi pada batang nomor 1 atau S1. Nah, di sini ada apa aja? Ada HA atau sorry, ini positif. Simbolnya berarti dia HA positif. Ya. Ada HA, ada S1, lalu ada S5 cos alpha sama dengan 0. Berarti tinggal yang kita cari adalah S1. S1-nya tinggal kita geser, S1-nya tetap, tapi H-nya geser, kita ke setelah sama dengan yang tadinya 130 berubah menjadi min 130. Lalu ada S5 cos alpha 448. Ini ya, 448. Nah, maka S1-nya bisa ketahuan. Berarti di sini ada gaya tarik sebesar 139. Berarti di sini ada gaya tarik sebesar 139,12. Ya. Nah, si 139 sama 148 ini menjadi dasar kita nanti menghitung dimensi besi yang akan kita pakai. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau pada pusing? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oh, yang S1 kenapa bagian apa ya? S1. Sebentar. S1. S1. Oke, S1 kita lihat. S1 ada min 130 ditambah S5. S5-nya sudah ketahuan, 448 dikalikan dengan cos. Nah, berarti di sini S1 sama dengan min 130 dikali 448 dikali 0,6. Kita hitung 448,539 dikali 0,6 sama dengan di sini adalah S1 sama dengan min 130 ditambah, kita sederhanakan dulu nih, si S5 dikali cos alpha. Cos alpha-nya 269. 269,1234. 1234. Nah, berarti tinggal dikurangin nih. Berarti S1 sama dengan, ya tinggal dihitung nih, min 130 ditambah 269 ya. Misal min 130 ditambah 269,1234. Sebentar. 269,1234 ya. 269,1234. Nah, kok mau bentar ya, kalkulator. 269,1234 dikurangin 130. Ini hasilnya 139. Ini sama aja kayak 269
0,1234 dikurangi 130 sama dengan 139,123. Nah, ini gaya batang yang terjadi pada S1. Itu. Maksud saya untuk perpindahan ruasnya itu. Kenapa gak ada pembagian? Perpindahan ruas. Bentar, Pak. Iya, Ini iya, betul. yang pindah HA dia simbolnya positif ya. Pindah ke setelah sama dengan positif menjadi minus 130. Oke, lalu S1 simbolnya negatif. S1 tetap ya. Lalu min S5 di sini minus, di sini minus juga. Pindah ruas menjadi positif dikali 0,6 cos alpha gitu Pak Doni. Ini agak ribet, kita udah malam juga, nanti secara detailnya Oke, Pak, bisa dipahami. kita lanjutkan di minggu depan aja Pak Doni ya, soalnya ini masih panjang nih, kita masih di gaya batang. Setelah gaya batang kita menghitung ini tekan tarik berapa sih gaya setiap batang, lalu kita hitung berapa sih kalau pakai WF 100 AG-nya berapa, inersianya berapa. Ini perjalanannya masih panjang nih, Pak. Berarti untuk kedepannya kita hitung per batangnya itu gaya tarik sama gaya tekannya ya? Jadi nanti kita hitung di sini nih. Ini misalkan S6 nih. S6 dia termasuk gaya batang itu ada yang mengalami tarik, ada yang mengalami tekan. Kita tentukan dulu ini tarik apa tekan nih. Ya ini ya, kayak tadi nih metode titik buhol. Memang agak susah sih ngejelasinnya saya juga. Tapi dengan latihan insya Allah bisa gitu ya. Nah, setelah gaya batangnya ketahuan, baru kita menghitung dimensi dari batang itu. Misalkan batang S1 ini mengalami tekan sebesar 139, panjangnya 0,6. Sama kayak beton, Pak. Kita hitung semuanya nih. Nilai inersia, nilai tekuk, dan lain sebagainya. Itu. Ntar lah, minggu depan. Itu. Yang jelas kita bertahap dulu supaya stepping stone-nya dapat, Pak. Daripada kita banyak-banyak kita bahas, tapi blank. sayang waktunya. Ya, betul, Pak. Nah, gitu, Pak. Yang lain silahkan. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya, sudah mepet malam mingguannya. Saya malum sih Pak, udah malam dikasih materi kayak gini ya. Oke. Nanti pokoknya di pertemuan ini yang jelas kita si reaksi perletakannya sudah ketahuan ya. Reaksi perletakannya udah ketahuan. Di minggu depan insya Allah kita akan membahas si gaya batang ini. Oke, gitu aja. Baik, Pak. Si UTS ya. Start saya buat soal dulu ya, UTS yang buat esainya ya. Sebentar. Classroom. Ini tes 21 apa? Tes 20 Tes 20B, Pak. Tes 20B ya. Bentar. Oke, tinggal upload aja ya. Saya tugas buat tugas UTS esai. Saya kasih semuanya kan sudah ngerjain ya. Saya kasih tenggat waktu sampai tanggal 13 saja, silahkan Anda upload. Oke. UTS esai. Ya, Pak. Kebetulan saya juga belum upload untuk yang UTS esainya itu. Nah, ini ya. Saya buat di Classroom UTS esai TS20B struktur beton ini. Takut ketukar pula.
Sebentar. Oh, oke, struktur beton. UTS esai. Ujiannya tanggal berapa kemarin tuh? UTS esai 2 soal, harap upload di sini. Di sini. Oke, Selasa. Tenggat waktunya Selasa. TS 20B struktur beton tugaskan. Oke, sudah dibuat ya di Classroom. Silahkan Anda upload di situ ya. Maaf, saya kelupaan. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.